Oma, opa, ibu bapak, saudari-saudara dan yang terkasih, Bunda Maria punya tempat yang spesial dalam perjalanan iman kita. Tidak diragukan lagi. Tadi siang saya baru googling berapa jumlah perayaan Bunda Maria dalam kalender liturgi. Ya. Ada yang tahu jumlahnya berapa total? Ada banyak ya. Hari rayanya ada 4 hari raya. Hari raya Santa Maria Bunda Allah 1 Januari awal tahun langsung. Lalu kemudian hari raya Kabar Sukacita 25 Maret ketika Maria menerima kabar gembira. 9 bulan sebelum 25 Desember. Lalu hari raya Maria diangkat ke surga, Maria Assumpta 15 Agustus. Lalu ada hari raya Maria Immaculata, Maria dikandung tanpa noda dosa, 8 Desember. Lalu pestanya ada 4 juga. Maria mengunjungi Elizabeth 31 Mei. Kelahiran Santa Maria 8 September. Bunda Maria dari Pompei 8 Mei. Bunda Maria dari Lourdes 11 Februari. Lalu yang tidak terhitung banyaknya adalah peringatan. Ya, jadi setelah hari raya, pesta, kemudian ada peringatan yang jumlahnya 23 kali. Ya. Jadi hari raya 4, pestanya 4, lalu peringatan 23 kali dalam kalender liturgi. Salah satunya adalah peringatan Bunda Maria dari Fatima di tanggal 13 Mei. Maka dari jumlah perayaan Bunda Maria dalam kalender liturgi, kita bisa sama-sama merefleksikan betapa punya peran sentral Bunda Maria sebagai pendoa bagi umat beriman. Per Mariam ad Yesus, bersama dengan Maria kita sampai kepada Yesus Kristus. Bunda Maria adalah teladan orang beriman. Takarannya Bunda Maria, kita semua diajak hidup meneladannya. Ternyata ada orang yang bisa sampai pada posisi yang paling support, paling kudus, yakni Bunda Maria. Oleh karena itu juga devosi kepada Bunda Maria pada kami ditanamkan sejak masuk seminari. Mulai dari seminari menengah, devosi pada Bunda Maria itu diajarkan langsung ditanamkan kepada para seminaris, supaya para seminaris, para frater, para romo punya rasa keibuan seperti Bunda Maria. Supaya kami yang tinggal di asrama yang cowok semua itu, ya, dari seminari menengah sampai seminari tinggi, ketemunya cowok lagi, ya, punya rasa keibuan, punya sisi feminin bersama dengan Bunda Maria. Jadi nggak saklek-saklek jadi romo. Punya rasa belas kasih seperti Bunda Maria. Saya masih ingat, tentu nggak ada apa-apanya dibanding romo didit yang suka jalan. Ketika seminari menengah, kami diwajibkan berziarah ke Sendaksono. Waktu itu saya seminarinya di Mertoyudan. Berziarah dari daerah Magelang ke Sendaksono, jalan kaki. Ya sekitar 5 jam, 6 jam, tergantung siapa yang jalan, jenis kakinya, dan berat badannya. Ya. Kalau saya agak lama sedikit ya jalan. Saya masih ingat waktu itu momennya pas banget dengan 1 abad Sendaksono. Lagunya aja saya masih ingat karena tugas kur pada waktu itu. Sendaksono seabad yang lalu, 14 Desember waktu itu, ya.
Jadi 14 Desember 1904 itu menjadi titik awal mukjizat yang terjadi bagi perjalanan misi agama Katolik di Pulau Jawa. Maka dirayakan secara sangat meriah waktu itu bersama dengan Monsinyur Ignatius Suharyo, masih Uskupan Agung Semarang 100 tahun Sendang Sono. Mengapa itu spesial? Karena pada saat itu para misionaris sudah hampir menyerah untuk membuka karya misi di Jawa. Nggak ada yang mau dibaptis, nggak ada yang mau menjadi Katolik. Jadi Romo van Lith termasuk di dalamnya, ya, para misionaris ini hampir menyerah. Tetapi yang terjadi pada tanggal 14 Desember 1904 itu, ada seorang katekis yang kemudian menjadi katekis, namanya Barnabas Sarikro, bersama dengan 171 orang tanggal itu datang ke Muntilan minta dibaptis sama Romo van Lith. Lalu diambillah air, ya, dari yang sekarang Gua Maria Sendang Sono, ya, karena ada di bawah pohon sono, ya, di antara dua pohon. Diambillah air dari situ, kemudian dibaptislah, berarti 172 orang pada 14 Desember 1904. Dan itu membuat para misionaris itu nggak jadi pulang ke Belanda, karena karya misinya di Jawa Tengah kemudian berhasil. Maka ini sangat menjadi momen yang berharga penting dalam perjalanan misi gereja. Ketika para misionaris sudah angkat tangan, di situ Bunda Maria turun tangan. Ketika manusia sudah mulai menyerah, seperti tidak ada harapan, disitulah Bunda Maria menjadi penjawab doa mereka. Bunda Maria mengantarkan orang-orang itu untuk mau dibaptis menjadi Katolik. Dan ini menjadi mukjizat yang luar biasa bagi gereja kita bersama. Maka saudara terkasih, ini salah satu dari sekian banyak mukjizat yang terjadi lewat doa-doa kita bersama dengan Bunda Maria. Tentu ada begitu banyak mukjizat yang terjadi. Mukjizat kesembuhan, yang sakit menjadi sembuh. Mukjizat ketemu jodoh juga ada. Ada yang ketemu jodohnya di Gua Maria, yang cewek memohon supaya mendapat jodoh yang baik, seiman. Lalu ternyata di sebelahnya ada cowok yang berdoa, semoga cewek di sebelah saya menjadi istri saya. Dan ternyata dikabulkan sama Bunda Maria, dan mereka menjadi pasangan yang bahagia sampai saat ini, ya. Dan ini adalah cerita yang nyata, ya, dari pasangan ini menjadi kesaksian keluarga Kristiani. Belum lagi ada yang dikabulkan dalam usaha pekerjaan, diberikan ketenangan batin di tengah kegelisahan, dan juga dalam studi. Dan salah satunya juga terjadi mukjizat di tempat ini, Bunda Maria Fatima di Jatinegara ini. Salah satunya lewat Romo yang hadir pada sore hari ini, yang di belakang saya ini, Romo Didit. Itu hasil dari doa bapak ibunya di Bunda Maria Fatima sini, ya. Dan ternyata kemudian Romo Didit terpanggil menjadi imam. Maka inilah yang menjadi perjalanan iman masing-masing dari kita bersama dengan Bunda Maria. Kita diajak untuk bersama Bunda Maria berserah diri pada Tuhan. Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Kalimat yang sederhana, tetapi pelaksanaannya tidak sederhana. Mengenali kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidupku, mengenali kehendak Tuhan di tengah segala cobaan yang sedang saya hadapi, mengenali kehendak Tuhan di tengah sakit yang sedang saya derita ini.
di tengah kegagalan usaha yang sedang saya alami. Kita diajak untuk bisa mengenali berjalan bersama dengan Tuhan. Tentu ini menjadi sebuah peziarahan pengharapan bersama kita semua. Saudara terkasih, Injil hari ini bicara mengenai suasana yang penuh pengharapan. Injil diawali dengan sebuah situasi di mana para murid merasa sangat tertekan. Ya, kita baca ya. Ketika hari sudah malam, seperti saat ini ya. Ketika hari sudah mulai petang, hari sudah malam, malam gelap. Ya, biasanya orang beberapa yang takut akan gelap. Ya. Pada hari pertama juga biasanya bikin deg-degan. Anak-anak hari pertama sekolah. Mungkin harus ditemenin sama bapak ibunya. Hari pertama kerja, ini bosnya galak apa enggak? Bisa dapat teman apa enggak? Hari pertama penuh dengan kecemasan, penuh dengan was-was. Lalu murid-murid berada di satu tempat dengan pintu terkunci. Jadi berlipat-lipat ya. Malam hari pertama pintu terkunci. Menandakan betapa gelisahnya para murid pada saat itu. Betapa hati mereka diselimuti dengan kekhawatiran. Tertutup, pintu ditutup, semua tutup, malam gelap, seakan-akan tidak ada harapan. Tetapi disitulah hadirlah Yesus berdiri dan mengatakan, damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Ada pengharapan yang muncul di dalam pintu yang terkunci. Ada pengharapan yang timbul di tengah segala cobaan, tantangan kehidupan kita. Dan kita semua diajak menjadi pembawa damai. Kita menerima damai dari Tuhan dan kita diajak menjadi pembawa damai. Dan saya rasa ini bukan kebetulan. Bukan kebetulan apa? Yang pertama, saya itu mestinya mimpin misa bulan depan 13 September. Tetapi Romo Yus ngajak tukeran. Jadi Romo Yus nanti bulan depan, saya bulan ini ya, 13 Agustus. Dan ini benar-benar rahmat yang saya syukuri. Mengapa? Karena besok itu adalah ulang tahun imamat saya yang kelima. Saya kehabisan 14 Agustus. Waduh. Terima kasih. Ya. 14 Agustus 2020. Sekarang besok ya, 14 Agustus 2025. Itu 5 tahun. Dan moto kehabisan saya 14 Agustus 2020 adalah damai sejahtera bagimu. Ya. Jadi ini bukan kebetulan yang kedua. Ya. Pertama ganti Romo Yus, itu yang duniawi. Ya. Lalu yang surgawinya adalah ternyata bacaan Injil yang dipilih oleh suster adalah bacaan yang menjadi moto kehabisan saya 5 tahun yang lalu. Damai sejahtera bagimu. Saya masih ingat 14 Agustus 2020 saat itu COVID lagi naik. Ya. Pengumuman COVID itu Maret 2020, Agustus sudah naik. Tapi Bapak Uskup tetap berkata, tahbisan tetap jalan. Lalu terjadilah tahbisan di katedral saat itu. Kami berlima, saya, Romo Patrick, Romo Kamel, Romo Guntur, satu lagi Romo Budi MSC. Di tengah COVID yang datang cuma bisa 100 orang ya, karena ada protokol. Lalu semua serba dipotong, nyanyian dipotong, doa-doa dipotong ya. Jadi super cepat, 1 jam 15 menit misa tak bisa selesai ya. Tapi tenang saja Bapak Ibu, saya tetap sah sebagai imam gereja Katolik ya, karena mendapat penumpangan tangan dari Kardinal Ignatius Suharto. 100 orang dibatasin, cuma kelihatan matanya doang ya. Udah pakai masker, pakai face shield ya.
Jadi saya nggak tahu ya siapa yang datang juga ya. Cuma kelihatan matanya. Setelah itu kemudian nggak ada pesta. Ya. Biasanya kan kalau tabisan pesta berapa ribu orang. Ya. Ini udah 100, langsung nasi kotak pulang. Ya. Nggak ada pesta benar-benar ya. Aduh kasihan banget kami berlima saat itu. Ya. Lalu kemudian cepat berlangsung 1,5 jam udah beres karena takut didatengin polisi, dan akhirnya selesai bubar dan kami pulang ke tempat kami masing-masing. Dan puji Tuhan sekarang sudah berjalan 5 tahun. Jadi masih umuran balita saya ini ya, opa-opa ya. Masih di bawah 5 tahun. Masih banyak belajar ya, masih jatuh bangun sebagai imam baru. Kepleset dikit ya. Bangun lagi. Tapi saya merasa Bunda Maria selalu melindungi perjalanan rohani ya, selama 5 tahun ini di tengah segala kesulitan, mulai dari tabisan yang seperti itu ya. Ketika misa perdana saya datang ke paroki waktu itu di Villa Fatimas di Serpong, nggak bisa misa perdana, bayangin ya, karena umatnya nggak boleh ke gereja. Jadi di rumah coba misa sama orang tua ya. Di paroki belum ada misa sampai bulan Oktober, pelan-pelan baru ada misa. Tapi ternyata rahmat Tuhan yang mencukupkan ya, berjalan seiring waktu sampai dengan saat ini. Bunda Maria yang menjaga, mengingatkan bersama dengan para romo yang senior senantiasa dituntut sebagai teman seperjalanan. Maka saudara-saudara kasih, ini sebuah kesaksian iman di mana ya, dalam situasi yang seperti tidak ada harapan, ternyata Bunda Maria menjadi teman perjalanan, teman seperjalanan bagi kita mengarungi ombak kehidupan ini. Maka kita diajak untuk bercermin, bagaimana kita bisa menjadi pembawa damai untuk orang-orang di sekitar kita. Apakah kehadiran kita menjadi pembawa berkat atau menjadi pembawa perpecahan? Apakah mulutku sudah digunakan dengan benar untuk menyampaikan kabar sukacita, atau mulutku lebih banyak bergosip pria? Ya. Semakin digosok, semakin sip. Ya. Apakah pikiranku sudah terbuka bagi sesama, atau hanya memikirkan diri sendiri? Ini yang menjadi refleksi bagi kita masing-masing. Pertanyaan ini kita semua dipanggil menjadi pembawa damai. Maka saya ingat akan pesan dari pembimbing rohani saya. Kita hidup dengan penuh semangat keyakinan akan rahmat Tuhan yang selalu mencukupkan. RTCB, apa itu? Bukan RCTI, ya. RTCB, rahmat Tuhan cukup bagimu. Wah, itu pesan pembimbing rohani saya. Rahmat Tuhan cukup bagimu. Maka dari itu kita dipanggil menjadi MPD, bukan master pendidikan, tetapi kita dipanggil menjadi pembawa damai. Rahmat Tuhan cukup bagimu, marilah kita menjadi pembawa damai. Maka tidak lengkap kalau kita juga malam hari ini pas juga momennya 2 hari lagi 15 Agustus Romo Didit ini akan ulang tahun imamat 5 kalinya saya. Jadi pesta perak imamat 25 tahun. Tepuk tangan untuk Romo Didit. Maka saya ingin mengundang Romo Didit, ini nggak ada tadi sudah sempat bilang ya, Romo Didit untuk sharing sedikit mengenai perjalanan panggilannya. Momen yang pas juga mensyukuri rahmat pesta perak imamat 25 tahun. Ya. Saya seperti ya masih di bawah sekali ya, 5 dengan 25. Tapi kita akan mendengar bagaimana kesaksian iman Romo Didit sampai dengan saat ini. Silakan Romo Didit untuk share sedikit untuk kita. Iya, bulan lalu saya sudah sharing ya, sudah misa. Tapi singkat, tadi Romo Novrin mengatakan sejak saya kecil di Gua Maria itu umur 8 tahun, jadi kurang lebih 47 tahun yang lalu. Saya dipaksa
Mama papa saya ada yang pakai baju oranye, berlutut di Gua Maria ini setiap tanggal 13. Karena kami rumahnya di belakang gereja Matraman, daerah Kayuman sana. Ada Mbak Rini, ada Mas Feli, ada kakaknya Mas Feli, teman saya yang juga selalu berdoa di tempat ini. 20 tahun kemudian doa-doa itu dikabulkan ternyata. Tepat saya usia 30 tahun, cerita habiskan ini di Kelapa Gading 25 tahun yang lalu. Karena setiap tanggal 13 dengan motivasi yang tidak baik, karena setiap tanggal 13 ini biasanya di depan Gua Maria ini atau sekolah Fatima itu ada soto Betawi. Sudah meninggal soto Betawi yang Jakarta itu ya, puluhan tahun yang lalu, 20 atau 15 tahun yang lalu sudah gak ada yang jualan lagi. Maka motivasi yang sangat sederhana itu membuat saya mau ikut, karena setelah itu mama dan papa jajan soto Betawi itu setiap Mei sampai Oktober, dan tidak pernah kami melupakan dengan rot koran-koran tidak sebagus sekarang, tapi banyak sekali karena tidak ada juga misa-misa yang lain di gereja-gereja lain tanggal 13. Dan itulah kekuatan Bunda Maria yang tadi disebutkan oleh Mama Novin, nggak pernah bohong. Maka saya mengajak teman-teman saya, setelah saya ditabiskan menjadi imam, mulai saat itu saya nggak pernah melupakan tanggal 13 yang dikatakan tanggal yang jelek lah, angka yang kurang baik lah, menjadi sumber rahmat bagi saya, menjadi sesuatu yang mengubah hidup saya. Maka nggak pernah saya lupakan. Saya pertama tugas Jalan Malang, saya berjalan kaki ke tempat ini 2 tahun dengan anak-anak Jalan Malang, kemudian sekarang sudah punya anak semua. 2002 saya ke Wacana Bakti menjadi pamong umum. Ada Romo Geraha, ada Romo Vano, ada Romo Almo dan seterusnya. Mereka para seminaris dan sekarang menjadi orang-orang hebat, menjadi romo-romo yang luar biasa di Jakarta. 2009 saya pindah ke Kosambi. Juga saya mengajak teman-teman dari Kosambi jalan kaki lagi dari Kosambi ke sini. Anak-anak seminaris dari Pasar Minggu ke sini. Lalu saya pindah ke Jalan Malang, jalan lagi makin dekat. Sekarang 2014 sampai sekarang saya ke Cipinang. Tapi 2018 ada tambahan tugas sambilan di Paroki Cilangkap sampai 2021 COVID sampai. Juga mengajak ibu-ibu, bapak-bapak, para pencinta Bunda Maria sampai sekarang mereka masih juga ikut berjalan kaki. Kalau bapak ibu melihat ada yang pakai baju oranye itu semuanya, bapak ibu, tadi siang jam 1 siang kita sudah berangkat sampai sini setengah 4. Dan itu saya lakukan 25 tahun terakhir ini, 13 Mei sampai 13 Oktober. Saya sudah nggak minta lagi, nggak selamitan sama Bunda Maria, hanya bersyukur dan bersyukur, berterima kasih dan berterima kasih. Sehingga mohon saya didoakan bersama dengan para imam yang juga berulang tahun di tanggal 15. Ada Romo Tunjung, ada Romo Yus, ada Romo Almo, Vano dan sebagainya yang juga merayakan dengan berbeda-beda tahunnya. Saya sendirian waktu itu, sehingga akhirnya mohon besok bersama para imam dan Pak Kardinal kami akan merayakan syukur imamat ke-25 umat begitu banyak, dan juga banyak hal yang saya lakukan. Rasa syukur itu juga saya rasakan ketika tanggal 12 kemarin atau tadi pagi dini hari
beberapa lagu yang saya buat akhirnya bisa didengar oleh orang banyak dengan bisa masuk di platform digital. Bersama Romo Nofrin saya juga bernyanyi dan bisa juga didengarkan. Cari saja RD Antonius Didi. Nah, di situ entah di TikTok, entah di YouTube, entah di Spotify pasti muncul. Karena kau memilihku. Itu judul lagu yang saya nyanyikan bersama Romo Nofrin. Dan juga banyak lagi, ada 26 lagu karena 13. Terima kasih, kesaksian sederhana ini gak akan mungkin kalau Bunda Maria tidak menyertai kami semua. Bersama Bunda Maria, saya selalu bisa setia. Maka doakan tahun depan saya bisa buat lagu tentang Bunda Maria. Sejak Maria diberi kabar, lalu Maria mengungsi, Maria melahirkan, Maria di kaki Tuhan, Maria bersama dengan para rasul, Maria di gua-gua Maria, di Fatima, di Lourdes, dan akhirnya Maria di segala suku di Indonesia. Semoga ada 13 lagu tentang Maria yang saya akan minta di Romo Nofrin yang luar biasa, bermain musik, menguatkan banyak kekayaan musik gereja, terutama para imam-imam di Pusat Maria yang kita cintai selalu ada di hati. Ave Ave Maria, itu yang saya nyanyikan pertama kali. Lalu seorang Kristen menyanyikan lagu Ave Maria, ada cium Ave Maria, Gracia Plena, dan seterusnya. Dan terakhir, silakan cari sendiri. Ave Maria 25 tahun menjadi imam. Ada Mas Didi SSS, ada seorang Kristen, ada banyak musisi-musisi yang luar biasa menguatkan saya dan akhirnya bisa mengharumkan gereja karena begitu kaya. Maria menyertai kita semua. Amin.